Para kekasih, tema kita pada pagi hari ini adalah pulihkan ketimpangan sebelum sangkakala berbunyi. Kalau sudah berbunyi, pastilah terlambat. Saudara, itu sebab menyenangkan sekali Dia berjanji, anak-anakku kalian yang ada dalam ketimpangan. Ya, ketimpangan berarti sesuatu yang kurang menyenangkan dalam hidupmu, sesuatu yang kejeglong, sesuatu yang mudah terjatuh. Itu timpang, saudara. Itu sebab anak-anakku, kata Tuhan, ayo kesempatan, aku akan memberi sebelum dunia ini kiamat. Aku akan memberi kepadamu keadaan yang kuat, yang upright, yang jejak, yang kokoh, kuat. Aku akan memberi kepada kamu. Aku akan memberikan kepada kamu perjalanan-perjalanan yang penuh dengan kemenangan. Kalau kamu timpang, kamu tidak bisa menikmati hidup. Kamu harus segar, kamu harus waras, kamu harus upright, kamu harus lurus. Baru kamu bisa menikmati hidup. Itu sebab anak-anak Tuhan, tema ini penting sekali. Menurut saudara penting apa tidak? Ya, semua yang timpang saudara tidak bisa lakukan, kecuali saudara upright, saudara jejak, saudara tegak, ya saudara, maka saudara bisa melakukan dengan baik. Para kekasih, marilah kita akan menengok bersama apa maksud daripada hal ini. Dan ini terdapat pada sebuah ayat yang penting sekali. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-21. Kita akan baca bersama. 1, 2. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah Dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Gak ada keputusan. Penawarannya luar biasa, tapi tidak ada yang menjawabnya. Tidak ada yang mau bertindak. Kepingin, barangkali kepingin. Saudara, situasi negara pada waktu itu, saudara, di bawah pemerintahan Raja Ahab, saudara, dan istrinya Ratu Isabel, adalah situasi yang penyembahan berhala. Situasi yang sangat runyam. Hampir saja beberapa hari lagi Tuhan akan menghukum mereka, seluruh bangsa Israel dan Yehuda. Saudara, kita bisa bayangkan kalau Tuhan itu murka dan menghukum, gampang sekali. Saudara, Tuhan meninggalkan umat yang Dia cintai, yang Dia pilih, menjadi abu dan tulang belulang, itu mudah sekali. Saudara, dan kemudian Tuhan menumbuhkan bangsa yang baru, yang Dia bisa menyatakan dan ekspresikan cintanya, saudara. Dan bangsa ini menghargai Dia, mudah sekali. Apanya yang susah buat Tuhan untuk menciptakan satu bangsa yang baru, yang menjadi umat pilihan sebagai pengganti Israel yang sudah menyembah berhala? Gak ada susahnya, tidak ada susahnya. Cuma Tuhan masih panjang sabar. Masih sabar. Aku tahu kamu melakukan ini karena ada pembisik-pembisik, nabi-nabi palsu. Semuanya ada 850 nabi palsu, ya saudara, yaitu 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Total 850 nabi palsu. Itu bergerak siang malam untuk mempengaruhi bangsa Israel, untuk meninggalkan Allah Yehova dan menyembah pada berhala, patung-patung dan dewa-dewi. Penyembahan mereka bukan sekedar memberi kembang, ya, membakar kemenyan, atau kasih ketan hitam dan ketan merah dan ketan putih. Bukan cuma begitu. Penyembahan berhala mereka menyembelih anak-anak bayi, korban manusia.
Dan Israel yang dicintai oleh Tuhan sudah memilih cara yang demikian menyakiti hati Allah. Oh, harusnya langsung aja Tuhan, kenapa engkau tidak habisin? Bangkitkan bangsa yang baru, yang mulia, yang menghargai dan mencintai engkau. Saudara, itu pilihanku terakhir, kata Tuhan. Sekarang aku mau bikin beres lebih dulu. Aku mau selesaikan semua penyimpangan-penyimpangan, ketimpangan-ketimpangan. Itu sebab diutuslah saudara Nabi Elia untuk bekerja menandingi 850 nabi palsu. Dan dia seorang diri, saudara. Tetapi saudara, kita membaca sendiri, rakyat no response at all, saudara. Even though God have already sent his messenger Elijah, Nabi Elia adalah utusan Allah, sudah disuruh, diutus, but no response at all from the people of Israel. Tidak ada respons positif. Semua diam. Diam. Saudara, tidak ada yang menjawab. Saudara, Nabi Elia, dia sangat syok. Aku sudah membuat satu tantangan bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Kalian diam aja. Wah, ya dia manusia biasa. Dengan jengkel dia berkata, baik kalau begitu, aku akan menghadapi sendiri. Saudara, dia undang 450 nabi Baal. Disuruh ambil satu ekor lembu. Dan dia berkata, korbankan ini lembu 1 ekor. Setelah kamu berhasil, aku akan mempersembahkan korban. Tetapi dengan satu syarat, kalian tidak boleh bawa obor, tidak boleh bawa api. Setelah kalian memuja dewamu, kalian harus minta supaya datang api dari langit. Tidak boleh api dari obor, untuk membakar korban yang kamu sudah penggal-penggal di atas mezbah kalian. Sudah, sekalian kalian lakukan, aku menunggu. Saudara, mereka 450 nabi Baal ini menari-menari dan berteriak-teriak, ya, membakar apa, kemenyan segala macam, menoreh-noreh dengan tombak dan pisau. Tangannya, dadanya ada yang ditombak sendiri, mencucurkan darah dengan harapan supaya berhalanya, dewa-dewanya mau menjawab. Saudara, supaya mendatangkan api dan membakar itu penggalan daging lembu. Gak ada jawaban. Tengah hari, Nabi Elia, dia berjalan mendekati dan meledek. Mana Tuhanmu, mana? Ayo, mungkin kalian kurang keras teriaknya, lebih keras dong. Kalian 450 orang, wow, banyak banget. Ayo yang keras. Siapa tahu nabimu lagi tidur, lagi kepikiran, lagi memikirkan, lagi begini. Seperti Sokrates. Ayo kamu teriak supaya kamu dijawab, kasih api dari langit. Ya. Mereka tambah keras, semakin menyobek-nyobek daging mereka, mencucurkan mandi darah dengan harapan mereka punya berhala, mereka punya dewa bisa menjawab. Sejam, 2 jam, tidak ada apa-apa. Elia berjalan sambil tersenyum. Kurang keras, sing banter, kata Elia. Supaya kamu punya dewa, kamu punya Allah menjawab dengan api. Ayo cepat, teriak yang keras. Sampai sore. Akhirnya Elia bilang, nah, kamu gak bisa mendatangkan api, nyerah apa tidak? Semua orang, nabi-nabi palsu 450 orang itu semua pada terkapar, kehabisan darah. Dia berkata, tolong bantu aku, bersihkan, buang semua batu-batu mereka yang dijadikan mezbah dan penggalan daging lembu, buang semua, bersihkan. Dia menyuruh sebagian orang membuat parit got sekitar area itu, sehingga ada tempat di mana air ditumpahkan ke sana menjadi kalenan kecil. Dan di tengah-tengahnya dia mengambil 12 batu baru,
sebagai perwakilan dari 12 suku bangsa Israel, dan dia membangun di tengahnya mezbah dari 12 batu besar. Dan dia memenggal seekor lembu dan dia taruh di atas itu. Dan dia berkata, kalian semua lihat, aku akan berdoa kepada Allahku untuk meminta api. Itu sebab Elia dia berdiri di muka hamparan daging korban ini, dan dia mulai mengangkat tangan dan dia berkata, ya Tuhan, buktikan bahwa Engkau Allah yang hidup. Bets, api petir dari sorga membakar habis itu penggalan daging korban sampai menjadi abu yang putih. Rakyat terkejut dan berteriak semua. Dan dia berkata, kalian melihat, Allah yang aku dan kalian sembah, yang sudah kalian tinggalkan Israel, adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sekarang kalian masih mau ikut penyembahan berhala dengan memberi sesembahan segala macam, atau kalian ikut kembali kepada Allah Yehova yang telah mengirim api dari sorga dan menjawab doaku minta api? Dan mereka berkata, kami bertobat, kami mau mengiring Allah Yehova, ampunilah kami ya Tuhan. Dan mereka bertobat. Saudara, saya beritahu kepada saudara, kisah ini adalah kisah yang klasik banget. Sebelum nenek moyang kita lahir di Indonesia ini, itu kisah sudah ada sekian ribu tahun yang lampau. Bagaimana Allah melakukan dengan menjawab, mengirim api dari sorga dan membakar semua korban. Namun message-nya, pesannya, saudara, pelajarannya kita tidak mau menangkapnya. Dan kita tetap tinggal dalam ketimpangan. Elia berkata, berapa lama lagi kamu mau timpang dan bercabang hati? Saudara, timpang itu adalah perjalanan kita yang tidak normal. Kita tetap memaksakan diri demi citra kita. Aku bukan orang lumpuh, aku jalan tapi timpang. Saudara, bercabang hati adalah hati yang mendua. Ya Allah Yehova, ya sesembahan perdukunan, paranormal, suhu, segala macam. Kalau Anda dan saya tidak bertobat, kalau Anda dan saya tidak meninggalkan itu semua, manusia, orang-orang Kristen, jemaat Tuhan hidup dengan primbon, dengan pengetahuan-pengetahuan, dengan guamia, dengan kartu tarot dan lain sebagainya, mencari peruntungan, mencari nasib untuk mendapat jodoh yang baik, mendapat tempat lokasi usaha yang baik. Saudara, saya beritahu, berapa lama lagi mau demikian? Kalau sampai Tuhan marah, enggak ada pengampunan, babar belas. Itu sebab sekaranglah waktunya untuk saya dan Anda berubah, untuk saya dan saudara ambil keputusan. Tuhan, saya tidak ada kata berapa lama lagi. Pagi ini saya tetapkan hati saya kepadamu. Pagi ini saya mau kembali kepadamu dan sucikan saya, supaya saya tidak menjadi penyembah berhala, supaya saya hanya menjadi penyembah Engkau saja di dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara mau demikian, engkau terhindar dari hukuman 7 sangkakala. Sangkakala pertama saja sudah membuat kehebatan yang mengerikan. Saudara, apalagi kedua, apalagi ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu akan kita mendengar. Tidak samar-samar, masih dianalisa lagi, benar apa enggak. Oh tidak, pada waktu itu begitu jelas, begitu crystal clear, jelas sekali, jernih suaranya seperti kristal. Semua orang di seluruh dunia akan mendengar. Tapi kebanyakan orang sudah telat, sudah terlambat. Itu sebab kalau saya dan saudara mengalami ketimpangan
Dari kisah yang saya sampaikan dan kita baca satu ayatnya, ketimpangan di sini berarti berhati cabang. Ya kepada Tuhan Yesus, ya kepada yang lain juga. Oh, kita kan perlu minta bantuan juga. Ya, ini kepercayaan nenek moyang kita. Ini itu segala macam. Ini kata orang-orang tua harus begini, harus begitu. Cabang hatinya. Semua orang cabang hatinya akan dihukum oleh Allah. Itu saudara dan saya sekarang sudah harus ambil keputusan. Ya, banyak anak-anak muda mengatakan, saya belum menikmati banyak. Ya, yang sudah tua-tua sudah pada pengalaman semua, sudah mengicipi ini itu segala macam. Saya baru mau mengicipinya. Saudara, sudah bukan zamannya mempunyai paradigma dan filosofi yang salah. Sekarang tiba waktunya Tuhan hampir datang. Kita harus mengubah. Kita punya mind setting, kita punya cara berpikir, kita punya perasaan hati, kita punya movement dalam hati kita. Tuhan, saya harus mempersembahkan untuk saya tidak bercabang hati. Nanti lihat, kalau saudara tidak bercabang hati, urusan rumah tangga, urusan mata pencaharian, bisnis saudara, pendapatan gaji saudara, anak-anakku, masa depan kalian, pasangan suami dan istri kalian, semuanya diatur sempurna. Kalau Tuhan ngatur itu luar biasa, lebih dari orang tua kita ngatur. Saudara, kalau Tuhan yang mengatur itu lebih dari satu pengaturan dari orang yang pengalaman. Saudara, kalau Tuhan yang mengatur sempurna. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin kita memperhatikan berikut ya firman Tuhan ini, supaya kepada saya dan kepada Anda diberikan perkara-perkara ilahi. Kita akan melihat hal yang pertama, kenapa sih saya dan saudara bisa timpang? Iblis timpangin kita. Timpang ini tidak betul kalimatnya, tetapi untuk mudahnya dan spasi ruang tulisan saya membuat kita timpang. Saya tulis timpangin ya. Trik iblis timpangin kita orang apa? Saudara, iblis begitu pintar sekali. Itu sebab dia membuat berbagai macam strategi. Dia membuat beberapa macam jebakan untuk saya dan Anda masuk di dalamnya. Dan banyak orang tidak kerosok, tidak sadar bahwa dia sudah terjebak di dalamnya. Saudara, lebih dahulu kita akan membuka 4 buah ayat berikut ya, 3 buah ayat berikut dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9, 10 dan 11. Kita akan baca dengan suara yang nyaring. Ini saat ini sedang bekerja luar biasa ya. Kita akan baca ayat 9, 1, 2. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. 12. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Amin. Supaya dihukum semua orang yang tidak suka kebenaran tetapi sukanya kejahatan. Oh, bukan, saya bukan kriminal, saya bukan orang jahat. Saudara, kejahatan apa? Ketimpangan, bercabang hati. Saudara, kalau saya dan Anda masih tetap di sana, maka saya dan Anda tidak akan mengalami keselamatan seberapa banyak korban kita sekalipun.
Sebab Anda dan saya harus mengerti trik iblis. Yang pertama adalah dia lihai sekali. Saudara, dia memberi traumatika dan kekalutan pada orang. Saudara, ini adalah cara iblis menarik hati, mengalihkan pandangan dan mengalihkan perhatian anak-anak Tuhan dari kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus. Mengalihkan dari ibadah dan pelayanan yang benar, dialihkan pada, loh kok terjadi begini? Ledakan bom, teror, terjadi apa? Peperangan, terjadi apa lagi? Musibah. Diarahkan kepada hal-hal yang lain. Ini pekerjaan iblis, membuat traumatika, sehingga umat manusia di dunia trauma, takut, terteror, kaget, takut, cemas, kalut, panik. Saudara, supaya dia bisa masuk di dalam kepanikan dan keriuh rendahan yang menghancurkan tersebut. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan, pada akhir zaman pekerjaan iblis itu luar biasa. Saudara, itu luar biasa. Saudara, saya melihat dari anak mulai lahir sampai dia menikah besar, dewasa, sampai dia punya anak lagi, sampai dia sudah punya anak, sudah punya cucu, dia meninggal dunia. Perjalanan histori manusia diselimuti dengan kabut iblis yang tebal. Supaya apa? Supaya orang tetap trauma, terteror, takut, cemas hidupnya. Bila saudara merasa saudara mempunyai satu kecemasan, bila saudara merasa bahwa saudara merasa, aku kok mengalami kayak begini, saudara harus tahu, itu adalah salah satu cara dan tipuan iblis untuk dia boleh masuk ketika engkau mengalami trauma dan geger sedikit dan heboh dalam rumah dan dalam pribadi saudara. Kalau saudara belum berumah tangga, heboh dalam hati pribadi saudara, supaya iblis masuk dengan gampang. Saudara, dia bisa berkata melalui teman saudara, makanya toh aku bilang apa, kamu itu nggak usah datang ke gereja. Makanya aku bilang apa, hari Minggu itu nggak usah datang kepada Tuhan, cuma ngena-ngenai pendeta dan gereja aja. Aku sudah bilang apa, kamu ngalamin gini sekarang, oke. Saudara, iblis masuk di dalam memberi traumatika dan kekalutan pada manusia. Saudara, tetapi manusia yang seperti apa? Manusia yang hatinya jahat, kata Alkitab. Manusia yang hatinya baik, hatinya benar dan lurus. The people with uprightness in their hearts, in their mind, in their religion to God. Orang yang hatinya lurus kepada Tuhan dalam ibadahnya, he or she never do like this, and he or she will not affected by the Satan's power or strategy. Tidak akan mengalami apapun. Hanyalah mereka yang hatinya jahat. Aduh Tuhan, saya kena tuduh lagi. Ya, sekarang saya dituduh hatinya jahat. Lebih bagus saya mengakui, ya Tuhan, hati hamba jahat, kotor, najis. Hati hamba tidak beres. My heart is not upright before God. Hati saya tidak benar dan tidak lurus di hadapan. Mending lebih baik kita ngakuin. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita ini lemah, rentan. Ada virus yang kecil saja yang tidak kelihatan oleh mata. Sekelompok virus itu bisa membuat kita terkapar, kirim ke ICU atau ICCU, kirim dalam pemakaman. Itu virus tidak kelihatan, saudara. Tapi Anda dan saya harus tahu dia mengirim kita masuk lubang kubur. Itu sebab Anda dan saya harus sadar, Tuhan, oh berarti orang yang mudah terpengaruh itu hatinya jahat. Benar. Kalau sebentar kita baca ayatnya, saudara, kita akan kaget. Oh Tuhan, kalau begitu tolong sucikan hati hamba.
Itu sebab ada perjamuan kudus pagi ini. Tuhan, hati saya memang jahat. Orang mengatakan saya orang baik. Orang mengatakan menyanjung saya orang yang benar. Orang berkata dan menghormati saya sebagai orang terhormat. Tapi ternyata firman-Mu mengatakan saya ada kejahatan. Tuhan, saya bersyukur karena saya tahu saya punya penyakit. Dan saya lebih bersyukur saya mempunyai penyembuh pada penyakit saya. Saya mau datang kepada Engkau dan saya mau ambil perjamuan kudus supaya saya dipulihkan, disembuhkan, upright again, lurus, tegak, kokoh dan kekal kembali dan tidak timpang. Kalau saya dan Anda menyadari keadaan kita bahwa hati kita seringkali jahat, saudara, maka kita lebih bagus. Tuhan memang menyadari ada sifat kriminal yang tidak baik, ya, kebohongan, penipuan sedikit, pemalsuan sedikit, campur aduk semuanya. Tuhan, ampuni saya. Bagus, Tuhan bilang, kamu orang yang peka, sensitif. Kamu orang yang aku akan jadikan baik. Karena kamu menyadari banyak anak-anakku, hamba-hambaku, para pendeta, para pengkhotbah yang malah tidak menyadari. Tapi kamu menyadari, kamu bagus sekali. Aku mau bikin sembuh kamu. Aku bikin pulih semua ketimpangan, semua cabang hatimu. Aku bikin pulih anakku. Dan semua hatimu yang kau akui jahat, aku jadikan baru dan baik. Bila saudara membaca di rumah, berhubung waktu saya tidak cukup waktu, saudara tolong dicatat Yesaya 33 ayat 14. Ini hati jahat. Tetapi ayat 15-16 beda hati. Bukan orang dengan hati jahat, orang yang hatinya sudah diperbaharui sehingga ada roh Allah di dalamnya, sehingga dia tidak kepingin melihat kejahatan. Dia tidak kepingin ikut jahat. Dia tidak kepingin memikirkan jahat untuk cari nafkah supaya aku bisa makan lebih enak, anak-anakku bisa mendapatkan masa depan mereka. Dan dia mempunyai hati yang jahat. Oh, nggak ada lagi, sudah. Saudara, apa adanya aku, orang miskin, orang tidak berhasil, pendapatan cuma kecil, tapi hatiku lurus, tidak timpang. Ini orang bakal dicurai berkat luar biasa. Daripada seorang yang merasa hebat tapi menyembunyikan hati jahatnya. Tuhan tidak suka. Mending saya dan saudara mengakui hamba seorang yang ruding, hamba seorang yang sangat tidak berkenan Tuhan. Tapi saya mau datang kepadamu pagi ini, menerima firman, ambil bagian dalam tubuh dan darahmu. Saya disucikan. Saya mending milih yang ini, supaya hati saya selalu benar. Nanti mungkin kedudukan saudara atau gaji saya cuma sedikit, kedudukan saya rendah di satu perusahaan atau satu toko atau satu pabrik. Nggak apa-apa, saudara, engkau tunggu aja. Engkau cuma nunggu aja kapan Allah Bapa membuat perubahan yang luar biasa dalam hidupmu. Engkau tinggal menunggu saja. Kenapa? Engkau sudah mempunyai alasan. Katakan, saya harus mempunyai alasan. Yaitu hati yang benar. Supaya Allah Bapa saya membuat sejarah gemilang. Amin. Kayak apapun rendah kedudukan saya dan saudara, kayak apapun minusnya keuangan kita, kayak apapun rentannya usia kita, tetapi kalau hati kita sudah baik dan lurus kembali dengan Tuhan, engkau menunggu saja, karena Allah akan bertindak.